Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ilaga Ligo. Dan kali ini, kita telah masuk ke episode yang ke-47. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Ilaga Ligo Series episode yang ke-47. Sebelum Iwe Cudaik melahirkan Ilaga Ligo, Saori Gading sebenarnya sudah terlebih dahulu mempunyai seorang anak perempuan. Hasil dari pernikahannya dengan istrinya yang kedua, dialah Iwe Cimpau. Adapun bayi perempuan itu diberi nama We Makawaru Daeng Paraga. Kelahiran We Makawaru ini juga dirayakan dengan ritual yang sama dengan Ilaga Ligo. Sekalipun We Makawaru bisa dibilang lahir dari Iwe Cimpau, namun Saori Gading tidak berniat untuk memperlakukan anaknya ini dengan cara yang berbeda. Semuanya sama saja di mata Saori Gading. Lagi pula, Iwe Cimpau aslinya memiliki darah bangsawan yang cukup tinggi. Hanya saja dia bernasib malang karena negaranya telah berada di bawah jajahan ahli Cina, yang membuatnya turun kasta hingga dianggap setengah budak oleh orang-orang di ahli Cina. Oke, mari kita ke fokus utama cerita. Saori Gading akhirnya memerintahkan Puang Matoa ahli Cina untuk memanggil Iwe Cimpau. Begitu Iwe Cimpau menghampiri Saori Gading, dia sedikit terkejut dengan pernyataan Saori Gading. Iwe Cudaik telah menolak anaknya. Kini, bawalah anak ini bersamamu ke istana Malimongan. Mulai sekarang, engkaulah yang menggantikan peran ibunya. Demikian ucap Saori Gading sambil menyerahkan Ilaga Ligo ke pangkuan Iwe Cimpau. Iwe Cimpau hanya bisa menangis sembari ikut terharu. Segera ia menyelimuti Ilaga Ligo dengan sarung, tak lupa dia menggendongnya dengan penuh keibuan. Pemandangan tersebut hanya bisa membuat orang-orang jadi terharu. Lagi-lagi, semua orang menangis di situ. Semuanya menampakkan ekspresi sedih. Semuanya kecuali Iwe Cudaik yang menampakkan ekspresi jengkel. Rawatlah anak itu seperti anakmu sendiri. Demikian pesan We Tendri Abang, sembari mengusap air matanya. Anak ini telah melebihi darah dagingku sendiri, wahai Opun Nacina. Demikian balas Iwe Cimpau dengan penuh rasa hormat. Engkau adalah perempuan yang baik hati. Engkau lebih pantas menggantikan Iwe Cudaik yang hatinya penuh dengan kesombongan. Demikian ucap Lasa Tumpugi. Terima kasih, Opun Nacina. Demikian balas Iwe Cimpau. Sementara itu, Iwe Cudaik yang diam-diam menyaksikan percakapan itu nampak emosi. Dirinya tak terima dibanding-bandingkan dengan Iwe Cimpau yang derajatnya lebih rendah darinya. Tak hanya itu, tentu dia merasakan cemburu ketika menyaksikan Saori Gading dan anaknya bersama dengan ibu barunya. Ingin rasanya Iwe Cudaik marah dan merebut kembali anaknya. Namun lagi-lagi rasa gengsinya mampu mengalahkan itu semua. Sebelum akhirnya dia terdiam sejenak, meratapi nasibnya yang akan kehilangan suami dan anaknya. Biar bagaimanapun, dia tak bisa melupakan Saori Gading. Saori Gading adalah satu-satunya pria yang ada di hatinya. Serta anaknya, Ilaga Ligo, adalah anak yang selama ini dia nanti-nantikan. Anak yang sebenarnya jauh di lubuk hatinya membuatnya berbunga-bunga ketika terlahir di muka bumi ini. Tak terasa, tetes demi tetes air mata mengalir di pipinya. Iwe Cudaik pada akhirnya mengakui kebodohannya. Dia menangis sambil terus berucap, "Anakku, anakku." Tidak ada ibu yang bisa benar-benar membenci anaknya, tak terkecuali Iwe Cudaik. Ketika hendak dibawa pergi, mendadak Ilaga Ligo juga ikut menangis, sejadi-jadinya.
Nampaknya Ila Galigo ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh ibunya. Tangisan Ila Galigo tak ayal ikut terdengar oleh Wei Chudaik. "Anakku." Wei Chudaik diam-diam mengintip lewat jendela kamarnya, menyaksikan Ila Galigo dibawa pergi oleh wanita lain. Wei Chudaik hanya bisa terdiam, menangisi kepergian anak dan suaminya. Di dalam hatinya, kini tersimpan rasa sedih yang teramat sangat. Dan bersarang pula rasa kebencian yang teramat sangat kepada Wei Qinpao. Sementara itu, tangisan La Galigo terdengar pula oleh para penduduk ahli Cina. Banyak warga yang ikut sedih menyaksikan tangisan bayi malang tersebut. Mau bagaimana lagi? Seorang ibu telah menolak anaknya sendiri. Kejadian ini juga ikut meresahkan Datuk Palinge di Kerajaan Langit. Biar bagaimanapun, dia juga adalah seorang ibu. Alhasil, dia pun menanyakan hal ini kepada sang Patotoe, berharap ada solusi yang diberikan agar tangisan Ila Galigo bisa segera usai. Pada akhirnya, sang Patotoe sepakat untuk menurunkan hadiah untuk Ila Galigo. Hadiah tersebut berupa mustika keemasan. Maka, segeralah sang Patotoe mengutus Ruma dan Rukeleng untuk menurunkan hadiah tersebut. Lagi-lagi, Ruma dan Rukeleng nampak senang dengan tugas itu. Mereka kini bisa turun kembali ke bumi dalam rentang waktu yang relatif singkat. Dan singkat cerita, bergetarlah kembali bumi. Sahut menyahut suara guntur terdengar kembali, membuat tangisan Ila Galigo semakin kencang. Namun, Saori Gading kembali menenangkan para pengawalnya. Ada sesuatu yang dikirimkan sang Patotoe untuk La Galigo. Demikian ujarnya. Setelah bumi kembali tenang, nampaklah mustika keemasan di pangkuan Ila Galigo. Semua pengawal Saori Gading hanya bisa takjub. Ternyata benar kalau Saori Gading adalah keturunan dewa. Tangisan Ila Galigo kini sudah usai. Ila Galigo nampak asik menggenggam mustika keemasan yang dihadiahkan untuknya. Yang membuat para pengawal Saori Gading jadi makin takjub adalah wujud Ila Galigo, yang nampak seperti bayi berusia 3 bulan, padahal dia baru lahir beberapa waktu yang lalu. Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo series episode yang ke-47. Kita masih akan lanjut ke episode 48, 49, 50, dan seterusnya. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload, jadi stay tune terus di channel ini, oke? Jangan lupa untuk like ini video, share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan lagi kalau ada video baru saya upload di channel ini. Dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video sampai habis. Dan sampai bertemu, sampai jumpa di video berikutnya.